Dia ada hidung tapi hidungnya itu cuma kayak bener-bener flat, kayak rata itu, cuma ada lubang dua. Terus dia nggak ada mulut, terus kayak gini bentuknya, bener-bener kayak gini persis. Kalau aku yang pertama kali ini itu pengalaman aku pas masih kecil ya. Jadi pas masih kecil, pas aku sekitar umur 5 tahunan gitu. Jadi gini nih, aku kan di rumah aku nih. Jadi aku itu dulu tinggal di Cira5. Jadi di rumah aku yang lama ini. Tapi sekarang aku udah pindah. Aku udah pindah ke rumah baru. Jadi di rumah aku yang lama ini dulu kan ada kulkas ya. Itu tuh pertama kali ya. Jadi ada kulkas. Jadi katanya, kata mami aku ajak aku ke kulkas gitu kan, ke depan kulkas. Terus pas mami aku ajak aku ke depan kulkas, tiba-tiba namanya anak kecil masih belum lancar nih kan ngomongnya kan. Jadi misalkan kita ngomong pala ya, kita ngomong pala. Aku ngomong nih kayak aku ngomong, ih mami paya gitu kan. Tapi bingung nih, gak ada apa pepaya. Dikirain papaya dong, tapi aku nunjuk-nunjuknya itu ke atas kulkas. Katanya itu ada pala gitu. Terus ya ini yang kedua kali. Jadi aku itu lagi mau beli jamu gitu kan, di daerah Pluit sana kan ada tukang jamu gitu. Terus aku mau beli jamu nih, tukang jamu nih. Ya jadi tahu kan tukang jamu itu dia kayak tenda gitu kan, kayak tenda gitu. Sini kayak orang yang bikin jamunya, misalnya kayak gini, ini si yang bikin jamunya, ini orangnya kan. Ini aku mau beli nih, datang beli. Tiba-tiba di sebelah si orangnya ini ada tuyul. Itu kayak segini ya, segini. Terus kayak badannya tuh kayak putih semua. Kayak matanya tuh kayak benar-benar kosong banget, cuma ngeliatin gini, ngeliatin ke aku, kayak lurus ke aku gitu. Terus aku langsung kayak, terus abis itu yang pas aku di puncak. Jadi aku itu di puncak kan rame-rame gitu nih. Jadi villa aku ini dia pas masuk, ini kamar, sini ruang tamu, terus lurus ini dapur, sini ada kayak jendela kaca gitu kan. Si jendela kaca ini tuh ketutupan horden begini nih. Terus kalau misalnya hordennya itu cuma segini nih. Jadi misalnya kita di horden itu tuh cuma kelihatan kaki kita segini doang kan. Jadi pas aku lagi kayak teman-teman aku lagi kayak masak-masak gitu, lagi pada masak-masak nih. Nggak tahu pikiran aku tuh kayak pengen ke situ gitu, pengen ke si horden ini gitu. Pas udah kayak main-mainin horden, tiba-tiba pas aku lihat ke bawah, kok ada kaki. Kalau misalnya kakinya dua, itu tuh masih normal kan. Tapi ini kakinya cuma satu doang kan. Pas aku buka, gak ada. Ya dari kecil. Tapi aku gak, kalau misalnya kayak ditanya ini ada apa itu aku nggak bisa. Aku nggak bisa gitu. Misalnya disuruh lihat sini ada apa itu nggak bisa. Itu tuh kayak tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba bisa dia munculin diri gitu. Misalnya kayak emang dianya yang pengen muncul, itu bisa kelihatan gitu. Terus kalau yang paling serem itu, aku pas aku ke puncak, aku pernah lihat ini. Yang aku kasih unjuk ke bentuknya. Dia itu bentuknya kira-kira kayak gini nih. Aku kasih lihat ya. Bentuknya itu kayak gini. Jadi dia bentuknya itu kayak gini, tapi matanya itu dua-duanya terang banget, lebih terang dari lampu ini malah. Dia tuh kayak lampu sorot gitu. Jadi aku nih, kalian lihat sendiri. Tapi mukanya nggak kayak gini. Yang aku lihat itu dia matanya itu terang banget. Terus dia ada hidung, tapi hidungnya itu cuma kayak
bener-bener flat kayak rata gitu, cuma ada lubang 2, terus dia nggak ada mulut, terus kayak gini bentuknya bener-bener kayak gini persis. Tapi ini kan kayak transparan gitu, ini kayak bener-bener jelas. Terus segimana ya, karena segini sih, segini gitu. Jadi ceritanya itu aku lagi ke puncak sama temen aku berdua nih. Terus hotel aku itu masuk ke kayak dibilang gang bukan sih, dia kayak komplek perumahan gitu, tapi kayak tahu kan puncak kayak dia jalannya masih kayak begini kan. Terus di samping-samping kita itu di sini samping komplek orang gitu. Terus di sini itu dia kayak hutan, tapi dia kayak hutan terus itu jurang, banyak pohon gitu, terus kayak ada teralis besinya gitu kan. Jadi aku itu kayak agak ngantuk gitu kan, agak ngantuk begini nih. Aku ingat banget aku senderan begini kan, tapi aku agak ngadep ke sini kayak begini. Tiba-tiba pas aku kayak setengah begini, dia tuh muncul kayak matanya langsung sering gitu. Dia tuh saya aku langsung oh my god. Terus yang ada di rumah aku, kalau yang ada di rumah aku tuh iseng banget. Dia itu misalkan orang suka naik tangga nih, misalnya aku naik tangga itu tangan aku sudah ditepok begini, ditepok udah itu. Terus ini dia paling iseng banget sih, kalau misalnya aku lagi sendirian di rumah nih, dia tuh suka gangguin aku gitu. Kayak di lantai 3 rumah aku kan itu kan kayak gini nih lantainya nih, kayak kayu ini nih. Logisnya kalau misalnya kita jalan di atas kayu itu kayak, terus kayak kalau misalnya kita nyeret itu kayak ada suara gitu kan, ada suara kayak gitu nih. Tiap aku sendiri di rumah itu pasti dia jalan suka lari-lari lah, terus kayak seret-seret lah. Itu tuh bener-bener sering banget. Gak mungkin dong kalau misalnya kayak tikus atau kucing gitu. Masalahnya yang lantainya kayu di rumah aku itu cuma itu kayak sering banget aku alamin. Terus yang dulu kan aku naik motor, tapi kayak kalau deket-deket doang, bisa aku suka naik motor gitu kan. Karena suatu hari itu aku balik malam-malam, jadi rumah aku itu kan di sini nih, rumah aku misalnya di sini nih, aku itu harusnya masuknya kayak lurus doang, tapi ini aku ngide, aku kayak belok ke kanan baru ke rumah aku nih. Jadi posisinya aku kalau misalnya naik motor, ini rumah aku ngadepnya ke sono dong. Pas ngadep ke sono, lagi naik motor nih, aku iseng ngeliat ke jendela lantai 3. Pas ngeliat itu ternyata bener aja itu ada 3 begitulah, 3 itu 1, 2, 3, yang tengah paling tinggi, terus itu yang kanan kiri dia kayak anak kecil gitu, tapi mukanya nggak kelihatan, cuma hitam doang. Tapi benar-benar jelas yang tengah itu cewek, kanan kiri itu cowok. Satu kayak itu cuma hitam doang, hitam tapi berbentuk, ngerti gak? Kayak ada fitur rambut segala macamnya tangannya lah. Ya itu di rumah. Tapi pas aku kayak emang kayak pemberkatan itulah ya, katanya itu emang dari awal itu ada si itunya di lantai 3 itu, si makhluk itu emang ada di lantai 3 itu. Tapi itu aku belum tahu, pas aku cerita ke mami aku yang kayak aku ngeliat itu, aku baru dikasih tahu. Terus waktu itu kan aku kan punya villa nih di Bandung. Ini sebenarnya agak serem sih. Jadi aku tuh nginep berapa ya? Jadi aku ini di kamar paling atas. Jadi villa aku ini tuh kayak gede banget. Terus jarang dihuni gitu. Villa aku itu di kayak komplek Belanda gitu di Bandung, namanya Cipaku. Kalau kalian tahu, kalian bisa cek aja deh di Cipaku. Itu kayak rumah itu rumah Belanda gitu kan. Terus ada tuh waktu itu aku nginep di Cipaku ini, di villa aku ini. Bareng aku di kamar itu sama mami aku, koko aku, sama cici aku. Oh iya, dan aku inget banget ada tante aku itu lagi hamil. Biasa orang hamil emang sering digangguin kayak gituan kan. Aku lagi tidur nih, semuanya udah pada tidur nih. Semua udah pada tidur, aku sendiri yang masih bangun, gak tau kenapa kayak masih bangun masih begini. Udah itu terus tiba-tiba, gak mungkin dong kalau angin, jadi gagang pintu aku itu kayak yang bulat gitu, yang kayak zaman dulu gitu, yang bulat gitu kan. Tiba-tiba pas lagi semuanya udah pada tidur, dibuka dong begini, itu bener-bener loh gagang pintunya itu kayak muter gitu, terus itu ya kayak ngit, tapi dia bukanya nggak semuanya, dia cuma kayak sampai segini gitu, tapi pelan-pelan kayak gerak, terus ngit. Aku kira itu papi aku iseng. Pas aku cek, aku turun nih,
papi aku lagi tidur, langsung aku lari ke atas gitu. Tapi emang villa itu sih kayak gua itu pas aku nginep yang kedua kali, jadi aku lagi tidur terus kayak aku kan ada air terjun gitu, kayak air pancur gitu lah, terus ada kolam ikan gitu, terus ini air terjunnya gitu. Jadi kata papi aku itu bisa ngeliat juga. Jadi dia katanya tuh di situ ada noni Belanda, terus ada anak kecil, sama ada kunti. Ya udah itu, terus pas aku kayak buka jendelanya, dia tuh kayak ada yang main-main air gitu, tapi kayak gak kelihatan, gak bisa dilihat, tapi airnya tuh kayak seret gitu. Sesu waktu supir aku juga digangguin, dia lagi tidur di gazebo gitu, terus ada yang nangis terus kayak nangisnya tuh kayak orangnya bener-bener kayak sedih banget gitu, cewek, suaranya kayak cempreng gitu, terus kayak bener-bener sedih banget suaranya. Oh, mungkin dari lahir ya, karena papi aku juga kayak gitu. Terus cici aku juga kalau ngerasain itu yang lebih kuat sih. Kayak misal aku ke tempat ini nih, misal aku ngerasa kayak gimana ya, kayak badan nggak enak gitu atau kayak pusing gitu, itu tuh berarti ya kayak gak kuat, akunya gak kuat gitu. Thank you, jangan lupa yang udah nonton, jangan lupa subscribe di Jurnal Brother, jangan lupa like juga.